Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru serta Pretest PPG Guru SD tahap 2. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa. Nah, pembahasan kali ini kita sesuaikan dengan indikator 2.2 yang ada di kisi-kisi yang telah diberikan oleh Kemendikbud. Nah, baik, kita akan bedah dulu mengenai kisi-kisi 2.2 tersebut. Mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, dalam soal ini yang akan nanti diberikan oleh soal adalah bagaimana cara kita meningkatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dalam kita mengajari anak-anak kita, dalam pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak kita. Nanti seperti apakah bimbingan kita kepada mereka untuk menguatkan, untuk mempertahankan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keselamatan bangsa. Oke, baik, langsung saja kita bahas soalnya. Soal nomor 9. Sebagai seorang guru pembelajaran untuk memupuk sikap nasionalisme, peserta didik sangat penting. Salah satu bentuk pembelajaran yang dimaksud adalah apakah A. Menyusun pembelajaran berbasis multikultural. Artinya ini di sini banyak kultur atau budaya atau bahkan keunikan masyarakat itu sangat banyak. Apakah yang B. Menyusun pembelajaran akulturasi. Akulturasi itu terkait dengan dua budaya, kemudian digabungkan. Begitu juga dengan inkulturasi, menyusun pembelajaran inkulturasi. Ataukah yang D, menyusun pembelajaran anti kultur? Ini sangat salah ya. Karena kalau kita jangan sampai menjadi orang yang anti terhadap kultur atau budaya orang lain. Itu kita tidak boleh. Biarkan saja mereka menggunakan budayanya, kita hargai, kita apresiasi. Ataukah yang E, menyusun pembelajaran nirkurikulum? Ini juga salah. Baik, kalau di sini pilihan saya lebih cenderung ke multikultural, yaitu menyusun pembelajaran berbasis multikultural. Karena mengapa? Karena untuk meningkatkan atau memupuk sikap nasionalisme itu, kita perlu memberikan anak-anak kita itu pembelajaran yang mengapresiasi budaya orang lain, merasa memiliki budaya daerah lain itu sangat penting di dalam pembelajaran kita kepada anak-anak. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Baik, kita lanjut. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book pretest PPG tahap 2 guru SD sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022, silahkan Bapak Ibu guru bisa menghubungi kami lewat WA yang tertera di layar. Kemudian bagi Bapak Ibu guru yang ingin, silahkan langsung saja hubungi ya. Nah, di sini di e-book ini akan dibahas mengenai kisi-kisinya. Kisi-kisinya itu kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 tentunya. Kemudian ada pembahasan. Setelah ada pembahasan nanti baru kita kasih soal sebanyak 300 lebih soal. Nah, di sini bocoran saja. Untuk banyak halamannya itu juga sebanyak 200 lebih halaman yang telah kami buatkan. Semoga Bapak Ibu guru nanti berhasil dalam menghadapi pretest ini. Baik, soal berikutnya, soal nomor 10. Sebagai seorang guru, Anda memberitahu kepada siswa bahwa akhir-akhir ini tengah marak isu mengenai kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Maka, Anda mengajarkan siswa bahwa tindakan yang sepatutnya mereka lakukan sebagai warga negara ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara kesatuan adalah, nah,
Di sini, apa yang Anda rekomendasikan kepada siswa Anda? Apa yang Anda akan ajarkan kepada siswa Anda ketika ia mengetahui adanya isu mengenai kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri? Apa yang Anda ajarkan ke siswa Anda? Apakah menyuruh siswa Anda untuk langsung menyerang isu tersebut, menyuruh siswa Anda apa untuk menjauhi isu-isu itu atau orang-orang itu, ataukah Anda merekomendasikan siswa Anda untuk melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib? Itu pilihannya. Kalau pilihan yang baik, menurut saya adalah kita laporkan saja, kita ajarkan siswa-siswi kita untuk melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib. Nah, tentu disertai dengan bukti-bukti yang ada. Oke, baik, kita lihat pilihannya. Apakah yang A, menjauhi kelompok tersebut agar tidak terpengaruh? Ini bisa saja, tetapi ini tidak akan mengurangi adanya isu tersebut ya. Kemudian yang B, segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib disertai dengan bukti yang valid. Nah, ini bisa, seperti yang kita jelaskan tadi. Ataukah yang C, mempublikasikannya di sosmed dan memperingati orang lain agar tidak ikut-ikutan. Nah, ini tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan isu-isu tersebut, malah akan menjadikan ini semakin memperkeruh keadaan. Kalau kita menguploadnya ke sosmed atau mempublikasikannya ke sosmed, itu akan lebih memperkeruh keadaan. Ataukah yang D, membiarkannya karena bukan termasuk urusan pribadi. Ini tidak ada manfaatnya ya, tidak akan bermanfaat kepada orang lain maupun negara kita. Acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Nah, acuh ini. Nah, kita di dalam bernegara itu, dalam mempertahankan negara ini, mempertahankan bangsa ini, kita perlu ada proaktif, sikap proaktif kita. Sikap proaktif bisa dengan cara melaporkannya. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah yang B ya. Sangat jelas bahwa jawabannya adalah yang B. Kita mengajari siswa-siswi kita untuk melaporkan apa yang mereka temui, isu-isu yang mereka temui dengan dibuktikan oleh bukti yang valid. Valid itu artinya terpercaya atau benar-benar ada. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang kita bahas di video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu Guru nanti dimudahkan untuk mendapatkan PPG-nya serta di dalam menjalankan perkuliahan PPG, Bapak Ibu Guru diberikan kemudahan serta kesehatan selalu diberikan kepada Bapak Ibu Guru. Baik, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.